Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma rizukna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amali lillahi ta'ala. Bismillah, qala al-muallifu rahimahullah mas'alatun. Jadi sekarang kita kembali akan mengupas tentang kesesatan dan penyimpangan Hizbul Ikhwan atau ya Sayyid Qutb. Jadi golongan ini telah dirusak oleh seorang yang bernama Sayyid Qutb. Nah, ini akan kita bahas kembali tentang penyimpangannya. Nah, Sayyid Qutb fi kitabihil musamma. Jadi Sayyid Qutb telah berkata di dalam kitabnya yang dinamakan Fi Dhilalil Quran. Jadi Fi Dhilalil Quran ini kitab lumayan cukup tebal. Apa dia mengatakan? Yusammillaha bil aqlil mudabbir. Katanya dia menamakan Allah dengan akal yang mengatur. A'udzubillah. Fi tafsiri suratin Naba, di dalam menafsirkan surat An-Naba. Wa fi kitabihil musamma, dan di dalam kitabnya Sayyid Qutb yang dinamakan At-Taswirul Fanniyu. At-Taswirul Fanniyu fil Quran. Yusammillaha, dia menamakan Allah birrishah al-mubdi'ah. Rishah, bulu. Bulu. Al-mubdi'ah itu ya yang berkreasi. Bulu. Al-mubdi'ah yang berkreasi. Na'udzubillah, ini perkataan orang yang tidak pernah ngaji tauhid begitu. Perkataan orang yang tidak pernah mencium bagaimana cara mendapatkan ilmu dengan talaqi, face to face, terhadap seorang guru yang sikoh. Perkataan seseorang yang alay, kayak orang-orang sekarang begitu. Ada yang ngakunya ustadz, atau bukan ngakunya, ada yang dipanggilnya dengan sebutan ustadz. Tampilannya gaya sok-sokan, kayak pakai upluk atau pakai apa begitu. Yang tadinya kagak pernah ngaji, ngomongin tentang agama dipanggil ustadz. Gampang kali dapat nama gelar ustadz di Indonesia itu. Kagak pernah ngaji, belajar dengan seorang guru yang terpercaya yang sikoh, kemudian ngomongin agama, ngajak orang sok-sok motivasi begitu, ngomongnya dengan perkataan-perkataan yang seperti ini. Katanya kembali di dalam pelukan Allah, curhat kepada Allah. Shit, itu orang kagak pernah ngaji tauhid. Itu orang kagak pernah mencium tanzih, mensucikan Allah dari menyerupai makhluk-makhluknya. Banyak orang di zaman sekarang begitu, yang model tampilannya istilahnya, pakai upluk, dakwah, kemudian istilahnya disebutnya ustadz, ya ngomongnya kagak jelas begini, ya gitu akhir zaman. Makanya kemarin menjelaskan ketika Abu Ayyub datang, la tabku, saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan la tabku ala dini idza waliyahu ahlu. Jangan sesali atau jangan tangisi agama ini kalau seandainya yang mengurusinya adalah ahlinya.
Akan tetapi tangisilah agama ini kalau seandainya yang mengurusinya adalah bukan ahlinya. Subhanallah, kita telah sampai kepada akhir zaman. Zaman penuh dengan fitnah. Jadi kita berharap keselamatan akidah kita, keselamatan agama kita. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak kan begitu model-model ustadz yang bahasa bukan yang disebut ustadz, bahasanya begitu. Berdoa bahasanya chatting dengan Allah, auzubillah. Curhat, apalagi sedang dipeluk, sedang apalagi bahasa-bahasa yang begitu. Pernah dengar kalian? Itu bukan ustadz. Terus ar-raddu, bantahan. Hadza mimma la yakhfa anhu hadza mimma la yakhfa annahu ilhad. Ini adalah artinya sesuatu yang tidak tersembunyi bahwa ini adalah sesuatu yang disebut dengan ilhad. Ilhad itu artinya apa? Ingkar, mengingkari. Man qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Wa ma qala bil ittihadi illa ahlul ilhad. Perkataan siapa itu? Ibnu Arabi. Pernah lewat sama kalian, cuman kalian nggak tahu kan di mana. Di itu di yang kitab kemarin itu tuh yang masalah terakhir. Nah, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Man qala bil hulul fadinuhu ma'lul, halaman terakhir 22. Yang 22 kitab bagian kedua. Wa ma qala bil ittihadi illa ahlul ilhad. Jadi ilhad itu adalah mengingkari atau mengitlakan terhadap Allah yang bukan merupakan nama-nama Allah. Kita nih pegang kaidah dalam ahlus sunnah. Ma atlaqallahu ala nafsihi atlaqnahu. Jadi sesuatu yang Allah disebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, maka itu kita katakan terhadap Allah. Adapun sesuatu yang tidak terdapat di dalam Al-Quran maka tidak boleh, atau di dalam hadis tidak boleh dikatakan terhadap Allah. Ini kata risah atau bulu yang berkreasi. Emang ada di dalam Al-Quran dinamakan begitu di antara nama-nama Allah? Tidak ada, kecuali adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang mana itu adalah merupakan bentuk cacian bagi Allah. Paham? Qala ta'ala. Jadi kita itu kembali kaidah dalam ahlus sunnah, sesuatu yang boleh dinisbatkan di dalam Al-Quran atau hadis terhadap Allah, maka itu kita nisbatkan, kita itlaqkan terhadap Allah. Dan yang tidak, maka tidak boleh. Makanya orang nggak boleh menamakan Allah dengan sesuatu kecuali yang terdapat di dalam Al-Quran, kecuali yang terdapat di dalam hadis. Asmaul Husna itu terdapat di dalam hadis, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semua. Paham? Walillahil qala ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Wadharu artinya mereka yang menamakan Allah dengan sesuatu, atau orang yang terjatuh ke dalam ilhad menamakan Allah dengan sesuatu yang tidak terdapat di dalam Al-Quran atau hadis, maka telah keluar dari agama Islam. Ilhad. Qala al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi, telah berkata al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi fi aqidatihi
Di dalam akidahnya beliau atau yang disebut dengan kitab beliau Aqidah At-Tahawiyah, Al-Aqidah At-Tahawiyah, allati hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah, yang mana merupakan penjelasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Kapan-kapan buat lomba ngapalin Al-Aqidah At-Tahawiyah. Itu di Sama pernah ikutan lomba gini, ada lomba ngapalin matan yang belum pernah dihafal sama anak-anak. Dalam kasih persiapan 1 minggu. Ngapalin itu lumayan tipis palingnya, segede gini lah. Jelas ngapalin. Terus pas hari hanya dites, suruh nerusin. Ntar kita kapan? Setuju nggak buat kayak gini? Nggak ada kemauan. Apa kata beliau? Waman wasafallaha bima'nan min ma'anil basyari faqad kafar. Orang yang mensifati Allah dengan satu sifat dari sifat-sifat makhluk, maka dia telah keluar dari agama Islam. Paham? Sifat makhluk banyak, duduk, bergerak, naik, turun, menempel, terpisah, bertempat, bersemayam, berada di suatu arah, dilalui oleh waktu, memiliki ukuran, bentuk, warna. Tidur, makan, hilang, pergi. Itu adalah sifat-sifat makhluk. Tadi maka barang siapa yang mensifati Allah dengan satu sifat dari sifat-sifat makhluk, maka dia telah keluar dari agama Islam. Paham? Makanya ini dari perkataan sini aja kita bahas banyak. Wallahu a'lamu bishawab.